Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid N. Yusuf dari SMA Negeri 1 Nalomsari, Jepara, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pertanyaan pemantik yang kita akan bahas satu persatu di dalam video ini. Yang pertama, pertanyaan pemantik, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya beranggapan bahwa semua murid itu sama dan harus mampu menguasai semua mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian, indikator keberhasilan pembelajaran pada murid, yaitu mengikuti seluruh perintah dan arahan serta tertib dalam pengumpulan tugas. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah serta tertib dalam pengumpulan tugas serta selalu dalam kegiatan pembelajaran, merupakan suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Kemudian, hasil belajar yang mencapai KKM. Saya beranggapan bahwa keberhasilan prestasi anak itu diukur dari hasil belajar mereka yang sesuai KKM atau di atas KKM. Bisa dikatakan nilai yang didapatkan adalah bagus. Kemudian, saya beranggapan tugas saya sebagai seorang guru yang pertama transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan. Saya beranggapan itu adalah tugas pokok utama seorang guru untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Kemudian pembelajaran masih terpusat pada peran guru. Guru merupakan sumber ilmu satu-satunya yang ada di kelas. Kemudian menggunakan pendekatan pemberian materi, tugas, dan sanksi itu dirasa efektif. Saya merasa efektif untuk mendisiplinkan, untuk mengkondisikan anak dalam pembelajaran di kelas dan membiasakan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya kurang memahami kebutuhan anak akan kenyamanan dia dalam belajar dan kemerdekaan dia dalam belajar. Itu yang saya mempunyai asumsi sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya sudah mengetahui, saya sudah memulai mindset saya sudah berubah, yaitu setiap murid itu ternyata unik, memiliki karakteristik masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan semua murid kita yang ada di kelas. Mereka memiliki karakter yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Kemudian pembelajaran yang harus berpihak pada anak atau berpusat pada murid. Saya semakin menyadari bahwa anak itu adalah sebagai subjek belajar, bukan objek belajar. Dan merekalah yang akan memegang kendali sepenuhnya akan diri dia sendiri untuk belajar. Kemudian pembelajaran yang harus menyenangkan. Ini saya harus merubah pola pikir saya bahwa saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bukan hanya sebatas pemberian materi, pemberian sanksi yang akan menimbulkan ketidaknyamanan mereka di kelas, dan saya harus menerapkan pembelajaran yang menyenangkan agar mereka tidak tertekan dan berusaha untuk memberikan arahan yang baik dengan cara yang halus agar mereka merasa nyaman dan mau menerimanya. Kemudian guru sebagai penuntun. Saya sebagai seorang pendidik bertugas mengarahkan dan menuntun, bukan memaksakan, sehingga nantinya anak akan dapat mengembangkan dirinya dengan potensi dan keunikan yang ada pada diri mereka masing-masing. Yang berubah pada diri saya setelah saya mempelajari modul 1.1 yang semula hanya beranggapan bahwa seorang guru hanya bertugas mentransfer ilmu, saya menjadi sadar bahwa tingkah laku dan tutur kata dari seorang guru juga akan menjadi panutan dan tuntunan bagi siswanya. Oleh sebab itu, kali ini saya sudah mulai berbenah diri dan berusaha menjadi guru yang menjadi contoh kebaikan bagi
murid-murid saya. Selain itu, saya akan memberikan kebebasan bagi murid saya untuk berbicara, mengungkapkan pendapat mereka, dan mendengar apa yang mereka sampaikan. Dengan begitu, saya sebagai seorang guru akan tahu kemauan mereka itu apa, akan tahu karakteristik mereka itu seperti apa, dan mencoba menggali kodrat dan minat bakat dari anak didik saya. Menyadari bahwa setiap anak itu unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tidak lagi menjadikan patokan sebagai nilai yang bagus untuk menyatakan bahwa murid itu berprestasi, melainkan melihat dari segala potensi yang dimiliki oleh masing-masing murid. Itu tadi pola pikir saya atau pemikiran saya setelah saya mempelajari modul 1.1. Kemudian apa yang akan Anda segera terapkan di kelas Anda yang mencerminkan dari pemikiran KHD? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya akan melaksanakan atau merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, nyaman, dan merdeka. Kemudian saya mulai mengidentifikasi karakteristik murid. Saya akan mulai mengidentifikasi karakteristik mereka, mulai dari gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat minatnya, dan menampung segala pendapat dan aspirasi mereka, sehingga saya bisa membuat mereka nyaman dalam belajar. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat dalam rangka untuk merancang proses pembelajaran yang semakin baik dan lebih baik dari sebelumnya. Karena dengan teman sejawat kita saling bertukar informasi, saling berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Kemudian menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan. Dengan komunikasi, melakukan pendekatan dengan siswa atau murid itu sendiri, dengan orang tua mereka untuk mencari solusi yang terbaik di setiap permasalahan atau kendala yang dihadapi, dan bersama-sama untuk menggali potensi bakat minat yang ada pada diri murid. Kemudian saya berusaha untuk menjadi tauladan, pemberi semangat dan dorongan dalam menanamkan nilai-nilai karakter, dan akhirnya siswa dapat tercapai cita-citanya dan selamat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian kesimpulannya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan. Kemudian pendidikan yang menuntun. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman anak. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mendidik anak seperti zaman kita sekolah dulu, harus menyesuaikan dengan zaman sekarang. Kemudian yang terakhir adalah budi pekerti. Ini merupakan sangat penting untuk penanaman nilai-nilai karakter pada anak. Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat, selalu berinovasi, dicintai murid-murid kita, dan dirindukan kehadiran murid-murid kita di kelas, dan bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Akhirnya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.